Agum Gumelar ditugaskan dalam operasi Seroja di Timor Timur antara tahun-tahun 1982 sampai tahun 1983, dengan pangkat Letnan Kolonel. Saat itu beliau memimpin salah satu pasukan andalan Kopassus, Nenggala 55. Agum tak hanya melaksanakan tugas tempur dan menghancurkan musuh, tapi juga senantiasa bertindak persuasif dengan menggunakan hati nurani dan senantiasa berusaha mengambil hati rakyat dan para pejuang Timor Timur. Prestasinya yang pernah tercatat adalah mengadakan pertemuan dengan kelompok gerilyawan pimpinan Vincencio Fieras. Dengan taruhan nyawa Agun dengan hanya ditemani 10 orang anggota Baret Merah menuju tempat pertemuan di Gunung Kabla. Keberanian dan ketulusan hatinya sempat meluluhkan hati sebagian para gerilyawan dan dapat membawa sebagian mereka untuk turun gunung. Namun tidak semua perwira mau berpikiran sama, terutama sebagian besar para petinggi di Jakarta. Situasi kondusif tak bertahan lama, karena adanya perintah dari pusat untuk menggempur habis-habisan para gerilyawan, yang saat itu disebut Gerombolan Pengacau Keamanan Timor Timur. Agum hanyalah perwira lapangan yang harus tunduk pada perintah. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan, bagaimana Timor Timur terus bergejolak, kompi demi kompi dikirimkan ke sana, tak sedikit yang hanya pulang nama. Tak selamanya kemenangan dalam perang itu diperoleh dengan kekerasan dan senjata. Cara-cara persuasif dan merangkul lawan justru sangat efektif. Banyak peristiwa menarik yang dialami Agum sebagai perwira menengah Kopassus yang saat itu masih bernama Komando Pasukan Sandi Yuda. Salah satunya saat Agum menemui pemimpin Fretilin Vincencio Fieras yang bersarang di Gunung Kabla. Agum ingin menggunakan cara persuasif mengajak Vincencio untuk meletakkan senjata dan kembali ke masyarakat. Pertemuan ini cukup menegangkan. Vincencio mau ditemui dengan syarat Agum tak membawa pasukan lengkap. Agum setuju, dia hanya membawa 10 prajurit Baret Merah. Sepanjang perjalanan, mata Agum dan anak buahnya harus ditutup. Saya sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk yaitu mati. Tapi saya bilang ke anak buah saya, kalaupun kita harus mati, sebelum itu harus lebih banyak Fretilin yang mati, kata Agum. Namun tak terjadi hal apapun selama perjalanan. Agum bisa bertemu Vincencio dengan lancar. Dia meminta Fretilin berhenti berperang karena rakyat sudah mulai membangun. Fretilin pun tak lagi dapat dukungan internasional. Upaya persuasif itu tak sia-sia. Banyak anggota gerombolan Fretilin yang kemudian turun gunung dan tak lagi mengangkat senjata. Menurut Agum, dia diberi tugas mengurangi kekuatan Fretilin di Timor Timur. Ada dua cara yang bisa dilakukan, cari dan bunuh mereka. Atau sadarkan mereka untuk sama-sama membangun. Tak cuma itu, Agum pun tak mengizinkan anak buahnya membawa senjata, granat dan amunisi yang banyak. Menurutnya hal itu tak berguna dan malah menciptakan kesan menakutkan bagi warga desa.